Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Pertama, manajemen memori. Terdapat dua manajemen memori, yaitu A. Manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. B. Manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Lalu manajemen memori. Berdasarkan keberadaan swapping. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk, dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. 1. Manajemen tanpa swapping. Manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. 2. Manajemen dengan swapping. Manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Ini adalah skema swapping. Lalu selanjutnya manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu yang pertama adalah alokasi memori berurutan, contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Contiguous allocation memiliki kelebihan, yaitu sederhana. Tidak ada rongga memori bersebaran. Proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Lalu kekurangannya yaitu memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Yang kedua, alokasi memori tak berurutan, non-contiguous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi backpack. Lalu non-contiguous allocation memiliki kelebihan. Sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit, dan memori di banyak berserakan tidak terpakai. Contiguous allocation. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasi tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengakomodasi baik OS dan proses user. Memori dibagi menjadi dua partisi, yaitu untuk OS yang resident dan untuk proses user. Ada dua tipe contiguous allocation, yaitu single partition, partisi tunggal, multiple partition, partisi banyak. Penjelasan dari single partition. Pada skema ini, diasumsikan OS ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register lokasi dan register limit. Register lokasi A berisi nilai dari alamat fisik terkecil. Register limit A berisi jangkauan alamat logika. Alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Selanjutnya, ini adalah contoh single partition. Lalu yang kedua, multiple partition. Penjelasan multiple partition ya. Ruang kosong A blok memori yang tersedia. Ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Proses akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya. OS akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan, lalu partisi bebas ruang kosong. Ini adalah contoh multiple partition. Selanjutnya ada dua skema dalam multiple partition allocation, yaitu
Partition Fixed Size (MFT). Memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Setiap partisi berisi tepat satu proses. Digunakan oleh IBM OS 360 yang disebut Multiprogramming with a Fixed Number of Tasks atau MFT. Masalah yang muncul pada MFT adalah sifat program dinamis, alokasi dan dealokasi. Memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang dimintai, sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Lalu partition variable size (MVT). Pembagian memori sesuai dengan request dari proses yang ada. Peranan memori manajemen semakin penting. List dari partisi yang digunakan, free, dan lain-lain. Masalah pada MVT. Terjadi fragmentasi eksternal. Ruang memori free tapi tidak contiguous. Hole ada di antara proses, lalu tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Contiguous allocation, yaitu ada pengenalan tentang sistem body. Sistem body ini adalah merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner, yaitu seperti 2 pangkat K. K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Contoh, suatu memori utama pada awalnya memiliki satu lubang besar berukuran 1 MB. Jika suatu proses A berukuran 90 KB memasuki memori, maka permintaan tersebut dialokasikan ke lokasi terdekat, yaitu 128 KB. Karena tidak ada, maka blok 1 MB dipecah menjadi 2. Masing-masing merupakan 512 KB. Fragmentasi eksternal dan internal, yaitu fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasi karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang dimintai, sehingga terdapat sebagian memori untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan memory compaction. Memory compaction ini adalah operasi menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar dengan memindahkan semua proses agar proses saling berdekatan. Lalu, non-contiguous allocation, pengenalan pegging. Pegging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut pack. Untuk menjalankan program berukuran n-pack, harus dicari frame kosong sebanyak n untuk melewat program. Pack table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Lalu non-contiguous allocation pegging. Pada alamat yang dibangkitkan CPU dibagi menjadi, yaitu pack number P digunakan sebagai indeks ke pack table. Pack table berisi alamat basis dari setiap pack pada memori fisik. Pack offset D, E, A dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Skema translasi alamat. Terus selanjutnya ada model pegging. Lalu non-contiguous allocation segmentasi, ada pengenalan segmentasi. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan pandangan user mengenai memori.
Baiklah, itu saja presentasi saya tentang manajemen memori. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.